Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Sikala, Stambuk 20.0361201071. Di sini saya akan membahas tentang materi controlling atau pengendalian. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi controlling atau pengendalian manajemen. Menurut Henry Fayol, pengendalian suatu usaha terdiri dari melihat segala sesuatu yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diadopsi, perintah yang telah diberikan, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yang kedua, menurut pelanggaran HFL, pengendalian juga memeriksa kinerja saat ini terhadap yang telah ditentukan, standar yang terdapat dalam rencana, dan tujuan untuk memastikan kemajuan yang memadai dan kinerja yang memuaskan. Yang kedua, karakteristik controlling. Yang pertama, kontrol adalah proses yang berkesinambungan. Kedua, pengendalian adalah proses manajemen. Ketiga, pengendalian juga tertanam dalam setiap tingkat kinerja organisasi. Yang keempat, pengendalian juga melihat ke depan. Yang kelima, pengendalian juga terkait erat dengan perencanaan. Yang keenam, kontrol adalah alat untuk mencapai kegiatan organisasi. Yang ketujuh, kontrol adalah proses akhir. Adapun tipe-tipe dalam pengawasan, yang pertama, pengawasan pendahuluan atau feed forward control atau steering control dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan konkuren atau concurrent control, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik atau feedback control. Faction control mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang sudah diselesaikan. Tahap-tahap dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar adalah suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. 3 bentuk standar yang umum. Pertama, standar-standar fisik. Kedua, standar-standar moneter. Ketiga, standar-standar waktu. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan: yang pertama, pengamatan, laporan-laporan, metode-metode. 4. Inspeksi. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan, yaitu mengubah standar mula-mula, mengubah pengukuran pelaksanaan, mengubah cara dalam menganalisa. Faktor-faktor perlunya pengawasan dalam organisasi. Perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan, kebutuhan menegar untuk mendelegasi wewenang. Langkah-langkah perencanaan proses pengawasan. Yang pertama, merumuskan hasil yang diinginkan. Kedua, menetapkan petunjuk atau hasil. Menetapkan standar petunjuk dan hasil. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama, akurat, tepat waktu, objektif, dan menyeluruh, terpusat pada titik pengawasan strategi, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, realistik secara ekonomis, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima para anggota. Tipe metode pengawasan. Yang pertama, metode pengawasan kuantitatif, cenderung untuk menggunakan data khusus dan metode
evaluasi sikap dan perkembangan kejiwaan. Teknik-teknik yang dilakukan antara lain: yang pertama, pengamatan, infeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan